Cheng Ho terlahir dengan nama Mai pada tahun 1371 Masehi. Ia merupakan putra kedua dari sebuah keluarga Muslim yang tinggal di wilayah Kunyang atau sekarang disebut Jining. Sejak kecil Cheng Ho sudah sering mendengar cerita perjalanan kakek dan ayahnya di Mekah. Cerita itu benar-benar menginspirasi Cheng Ho untuk dapat melakukan perjalanan seperti mereka. Ketika terjadi penyerangan oleh pasukan dari dinasti Ming, banyak orang yang menjadi tawanan, termasuk anak-anak seperti Cheng Ho. Para tawanan ini kemudian dibawa ke kota Nanjing, ibu kota Kekaisaran Tiongkok pada saat itu. Cheng Ho kemudian diserahkan oleh Xu Yuanchang, kaisar pertama dinasti Ming, untuk dijadikan pelayan pada putranya yang bernama Xu Di. Dalam perkembangannya kemudian, King Ho senantiasa mendampingi Xu Di di berbagai peperangan dan selama itu, King Ho selalu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Ketika Xu Di kemudian menjadi kaisar, ia menugasi Cheng Ho untuk menjadi laksamana yang akan membawa armada besar Tiongkok dalam ekspedisi-ekspedisi pelayaran jarak jauh ke Samudra Hindia atau Samudra Barat menurut versi Tiongkok. Adapun tujuan pelayaran besar itu adalah untuk diplomasi, menggalang persahabatan dengan negeri-negeri yang dikunjungi, dan untuk mengembangkan perdagangan. Ada pula disebutkan bahwa misi ekspedisi ini adalah untuk memperkenalkan dan mengangkat nama dinasti Ming ke seluruh dunia. Cheng Ho memimpin 7 ekspedisi mengarungi Samudera Hindia, dimulai pada tanggal 11 Juli tahun 1405. Cheng Ho melakukan ekspedisi ke berbagai daerah di Asia dan Afrika, di antaranya Vietnam, Taiwan, Malaka, Palembang, Jawa, Sri Lanka, India bagian selatan, Persia, Teluk Persia, Arab, Laut Merah ke utara hingga ke Mesir, Afrika ke selatan hingga Selat Mozambik. Dalam pelayaran tersebut, King Ho sempat singgah di wilayah yang kini dikenal sebagai Kota Semarang. Alasan mengapa Cheng Ho singgah di Kota Semarang adalah karena salah seorang awak kapal yakni Wang Jinghong mengalami sakit keras. Salah satu bukti peninggalannya di Kota Semarang adalah Kelenteng Sampokong yang masih berdiri hingga saat ini. Armada Cheng Ho pada saat itu terdiri dari 27.000 anak buah kapal dan 307 armada kapal laut yang terdiri dari kapal besar dan kecil, mulai dari kapal bertiang layar 3 hingga bertiang layar 9. Ukuran kapal armada Cheng Ho pun sempat menjadi perdebatan para ahli dan sejarawan, namun menurut sumber Wikipedia bahwa kapal terbesar memiliki dimensi panjang sekitar 71,1 meter, lebar 14,4 meter, dan kedalaman 6,16 meter, dengan rangka layar kapal terdiri dari bambu Tiongkok. Selama berlayar, mereka membawa perbekalan yang beragam, termasuk binatang seperti sapi, ayam, dan kambing yang kemudian dapat disembelih untuk seluruh anak buah kapal selama di perjalanan. Sepulangnya dari ekspedisi, Cheng Ho kembali dengan membawa berbagai penghargaan dan utusan dari lebih 30 kerajaan termasuk Raja Alagonakara dari Sri Lanka, yang datang ke Tiongkok untuk meminta maaf kepada Kaisar Tiongkok. Cheng Ho juga membawa banyak barang berharga, di antaranya kulit dan getah pohon kemenyan, batu permata seperti ruby dan emerald, serta beberapa orang Afrika, India, dan Arab sebagai bukti perjalanannya. Cheng Ho bahkan membawa pulang beberapa binatang asli Afrika, termasuk sepasang jerapah hadiah dari salah satu raja Afrika, tetapi sayangnya satu jerapah mati dalam perjalanan pulang. Perjalanan Cheng Ho menghasilkan peta navigasi Cheng Ho yang mampu mengubah peta navigasi dunia sampai abad ke-15
Dalam buku tersebut, ada 24 peta navigasi mengenai arah pelayaran, jarak di lautan, dan berbagai pelabuhan. Cheng Ho adalah penjelajah dengan armada kapal terbanyak sepanjang sejarah dunia yang pernah tercatat. Selain itu, ia pun dikenal sebagai pemimpin yang arif bijaksana. Mengingat dengan armada sebegitu besar, ia dan anak buahnya tidak pernah menjajah wilayah manapun tempat armadanya merapat. Laksamana Cheng Ho wafat di tahun ke-10 bertatanya Kaisar Xuan di tahun 1433. Mengenai tempat makam Cheng Ho, banyak pendapat tentang di mana makamnya berada, namun mayoritas peneliti sejarah meyakini bahwa Cheng Ho meninggal di laut dan dilarung dalam perjalanannya ke India. In July 1405, ancient records tell of a Chinese emperor who orders an armada of 300 ships and 30,000 men to set sail for the western seas. In charge is one of the greatest seafarers of all time, Admiral Zheng He. At the heart of his fleet are huge treasure ships, almost double the size of any other ship of the time. These ships are laden with gifts for the rulers of the many lands he visits. Spanning 3 decades, Zheng He will lead 7 vast expeditions to kingdoms as far as India, the Middle East, and Africa, covering 25,000 miles of ocean.